Bayangkan jika suatu hari kalian membuka sebuah kotak tua yang selama ini dibiarkan berdebu di sudut rumah. Lalu di dalamnya, kalian menemukan sebuah kitab yang membuat dada berdegup lebih kencang. Seolah ada bisikan halus yang memaksa untuk membuka lembar pertamanya. Itulah yang dirasakan oleh Bagas, seorang remaja berusia 17 tahun. Hari itu suasana rumah neneknya di kampung terasa begitu lengang. Hanya terdengar suara ayam sesekali berkokok di kejauhan. Bagas baru saja pulang dari kota. Sudah lama ia tidak menginjakkan kaki di rumah yang penuh dengan kenangan masa kecilnya. Rasa ingin tahu membawanya naik ke loteng, tempat yang sejak kecil selalu terasa misterius baginya. Loteng itu gelap. Bau kayu lapuk bercampur dengan aroma debu yang menyesakkan dada. Cahaya tipis dari celah genting menyoroti tumpukan barang-barang tua yang tidak pernah tersentuh. Bagas menyibakkan kain lusuh yang menutupi sebuah peti kayu kecil. Ukiran aneh menghiasi permukaannya, dan entah mengapa, semakin lama dipandangi semakin terasa seperti bergerak pelan. Tangannya bergetar saat membuka penutup peti itu. Bunyi engselnya berderit panjang, membuat bulu kuduk meremang. Di dalamnya terdapat sebuah kitab berwarna coklat tua, tebal, dan tampak begitu rapuh. Lembarannya seakan siap hancur bila disentuh terlalu kasar. Namun yang paling membuat Bagas merinding adalah tulisan di sampul depannya. Tidak ada judul, tidak ada nama, hanya simbol aneh yang seolah menatap balik ke arah matanya. Jantung Bagas berdegup tidak karuan. Ia mencoba mengalihkan pandangan, tapi tatapannya kembali tertarik pada kitab itu. Perasaan asing muncul di dadanya, seperti ada sesuatu yang memanggil dari dalam. Nafasnya terasa berat, seolah udara di sekeliling mendadak menipis. Kenapa kitab ini ada di rumah nenekku? Apa maksud semua simbol ini dan kenapa aku merasa seperti sedang dipanggil? Pikir Bagas sambil menelan ludah. Sore itu berlalu dengan perasaan tidak menentu. Bagas berusaha menenangkan diri dengan bercakap bersama neneknya, tetapi pikirannya tidak pernah benar-benar lepas dari kitab itu. Setiap kali ia mengingatnya, ada rasa penasaran yang semakin kuat. Rasa ingin tahu yang tidak bisa ia kendalikan, meskipun di sisi lain ada ketakutan yang menekan batinnya. Malam pun tiba. Rumah neneknya menjadi sunyi, hanya suara jangkrik yang menemani. Bagas berbaring di kamarnya, tapi matanya sama sekali tidak bisa terpejam. Bayangan kitab itu menari-nari di dalam kepalanya. Simbol aneh di sampulnya terasa hidup, seperti menunggu saat yang tepat untuk dibuka. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Setiap kali ia memejamkan mata, ada bisikan samar yang terdengar di telinganya. Bukan suara neneknya, bukan suara siapapun, melainkan suara asing yang begitu pelan, namun jelas memanggil namanya. Bagas. Ia terlonjak kaget, duduk di ranjang dengan tubuh bergetar. Matanya mencari-cari sumber suara, tetapi kamar itu kosong. Lampu masih menyala redup dan hanya dirinya seorang di sana. Dadanya terasa sesak, pikirannya bercampur antara takut dan penasaran. Malam itu, Bagas akhirnya sadar bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi sejak ia menemukan kitab warisan leluhurnya. Sebuah perasaan asing telah masuk ke dalam dirinya. Sebuah dorongan yang membuatnya tahu bahwa lembaran pertama kitab itu akan segera terbuka. Keesokan paginya, cahaya matahari masuk melalui celah jendela kamar Bagas. Namun rasa kantuk yang seharusnya datang tidak pernah benar-benar ia rasakan. Matanya sembab karena semalaman hampir tidak tidur. Ia hanya duduk termenung sambil menatap atap, mengingat kembali suara bisikan samar yang memanggil namanya. Dengan langkah pelan ia kembali naik ke loteng.
Debu masih berterbangan di udara, dan bau kayu lapuk kembali memenuhi hidungnya. Peti kayu kecil itu masih berada di tempat semula, seakan menunggu kedatangannya. Bagas berdiri beberapa saat, menatap benda itu dengan campuran takut dan penasaran. Tangannya gemetar saat membuka penutup peti sekali lagi. Kitab tua itu seakan mengeluarkan hawa dingin yang merayap ke kulitnya. Dengan hati-hati ia mengambilnya dan membuka lembaran pertama. Tulisan tangan dengan tinta yang sudah pudar menyambut pandangannya. Bagas mengerutkan dahi. Bahasa yang digunakan terasa asing, namun entah bagaimana, sebagian kata bisa ia fahami. Seolah ada yang berbisik di dalam kepalanya, menerjemahkan setiap kalimat secara perlahan. Tulisan itu berbunyi, kitab ini bukan untuk mereka yang hatinya goyah. Barang siapa yang membacanya akan menanggung beban leluhur. Tidak ada jalan kembali setelah membuka halaman pertama. Bagas menelan ludah. Dadanya berdegup kencang, keringat dingin membasahi telapak tangannya. Ia merasa seolah sedang berdiri di ambang jurang yang dalam. Sekali saja ia melangkah, ia tidak akan bisa kembali. Namun ada dorongan kuat yang memaksa dirinya untuk terus membaca. Halaman berikutnya dipenuhi simbol-simbol aneh yang berputar di matanya. Awalnya Bagas tidak mengerti, tetapi semakin lama menatapnya simbol itu seperti berubah menjadi kata-kata. Kata-kata yang membicarakan tentang kekuatan yang bisa dipanggil. Kemampuan mempengaruhi pikiran orang lain hingga jalan pintas untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Bagas menghela napas berat, hatinya berkecamuk, setengah ingin menutup kitab itu dan melupakannya. Setengah lagi merasa tertarik dengan kemungkinan yang terbuka di hadapannya. Ia menutup matanya sejenak, namun ketika kembali membuka, matanya langsung tertuju pada satu kalimat yang terasa menonjol dibandingkan yang lain. Cobalah sekali saja, maka kau akan mengerti. Suara itu kembali hadir. Bukan sekadar tulisan, tapi terdengar nyata di telinganya, lembut namun menusuk batin. Bagas memegang kepalanya, tubuhnya bergetar, dan dadanya semakin sesak. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah imajinasinya. Namun semakin ia berusaha menolak, semakin kuat dorongan itu. Bagas merasa pikirannya sudah tidak sepenuhnya milik dirinya sendiri. Ada sesuatu yang perlahan merasuk, mengikat, dan menuntun. Dalam diam, ia mulai membaca kalimat yang ada di depan matanya dengan suara lirih. Setiap kata yang keluar dari bibirnya membuat hawa ruangan berubah dingin. Jendela kamar loteng berderit meski angin di luar hampir tidak ada. Suasana menjadi tegang, dan setiap detik yang berlalu membuat jantungnya berdetak semakin keras. Seketika Bagas merasa tubuhnya ringan, seolah melayang. Di dalam pikirannya muncul bayangan singkat, seseorang yang tidak ia kenal berdiri menatapnya. Matanya hitam pekat, dan tatapan itu menancap langsung ke dalam jiwanya. Bagas terlonjak mundur, menutup kitab itu dengan cepat. Napasnya tersengal-sengal, keringat bercucuran deras. Ia menatap kitab itu dengan wajah pucat, menyadari bahwa dirinya baru saja melangkah ke jalan yang berbahaya. Namun jauh di dalam hatinya ada perasaan aneh. Sebuah kepuasan kecil yang tumbuh, seperti setitik api yang siap membesar. Bagas tahu ia seharusnya berhenti, tapi bisikan itu terus menari-nari di telinganya. Hari-hari setelah pertemuannya dengan kitab itu menjadi titik awal perubahan dalam hidup Bagas. Awalnya ia mencoba menepis pengalaman aneh di loteng. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Namun semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat rasa penasaran yang menggerogoti pikirannya. Di sekolah,
Ia tidak bisa fokus. Pandangannya kosong, pikirannya selalu kembali ke simbol-simbol dan kalimat-kalimat yang sempat ia baca. Saat temannya menepuk pundaknya, Bagas tersentak kaget, seperti baru sadar dari mimpi. Teman-temannya mulai heran dengan sikapnya yang berubah, lebih sering diam, lebih mudah gelisah. Suatu sore, Bagas akhirnya menyerah pada dorongan itu. Ia membuka kitab lagi, kali ini dengan keyakinan setengah hati. Ia menelusuri halaman demi halaman, hingga matanya berhenti pada kalimat yang seolah bersinar di hadapannya. Ia membaca pelan, hampir berbisik. Barang siapa yang mengucapkan kata ini, maka orang yang mendengarnya akan menuruti kehendaknya. Bagas menelan ludah. Ia merasa konyol, tapi ada rasa penasaran yang menuntut untuk dicoba. Ia pun berbisik lirih kalimat itu sambil menatap seekor kucing yang sedang duduk di jendela kamarnya. Sekejap kucing itu langsung menoleh padanya, lalu berjalan mendekat tanpa ragu. Tubuh Bagas merinding. Nafasnya tercekat dan jantungnya berdetak keras. Rasa takut dan kagum bercampur menjadi satu. Ia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Tapi matanya menyaksikan sendiri bagaimana kalimat dalam kitab itu benar-benar bekerja. Sejak saat itu, rasa ingin tahu Bagas berubah menjadi candu. Ia mulai mencoba pada hal-hal kecil. Saat lapar, ia mengucapkan kalimat itu pada temannya di sekolah, dan tanpa protes temannya membelikan makanan. Saat ia ingin diam, ia hanya berbisik, dan tiba-tiba semua obrolan di kelas berhenti. Di permukaan, ini terlihat seperti permainan. Bagas tertawa kecil, merasa dirinya memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Namun jauh di dalam hatinya, ada suara kecil yang terus berbisik, mengingatkan bahwa ia sedang bermain dengan sesuatu yang bukan miliknya. Suara itu samar, tertutup oleh rasa puas yang semakin besar setiap kali ia berhasil mengendalikan orang lain. Hari demi hari perubahan dalam dirinya semakin nyata. Ia menjadi lebih pendiam di rumah, tetapi di sekolah ia mulai tampak angkuh. Ia merasakan sensasi kuasa, seolah dunia di sekelilingnya bisa ia kendalikan hanya dengan beberapa kata. Namun kepuasan itu tidak bertahan lama. Setiap kali ia pulang ke rumah dan duduk sendirian, ia merasakan kehampaan yang sulit dijelaskan. Tawa teman-teman yang menuruti ucapannya terasa hambar. Karena ia tahu semua itu bukan dari hati mereka, melainkan karena pengaruh kitab. Malam-malam Bagas semakin berat. Mimpi buruk datang silih berganti. Ia melihat dirinya berdiri di ruangan gelap, dikelilingi banyak bayangan tanpa wajah yang terus berbisik. Bisikan itu tidak pernah berhenti, berulang-ulang menyebut namanya, membuatnya berkeringat dingin hingga terbangun. Setiap kali membuka mata, ia menatap langit-langit kamar dengan perasaan kosong. Hatinya digelayuti rasa bersalah, namun sekaligus ketakutan. Ia sadar ada sesuatu yang salah dengan dirinya, tapi ia tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Bagas mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia merasa hidupnya sedang ditarik ke arah yang tidak bisa ia kendalikan. Dan kitab itu terus menunggu, seperti jaring yang semakin kuat menjerat langkahnya. Malam itu menjadi titik yang tidak akan pernah dilupakan Bagas. Ia duduk di kamarnya dengan kitab terbuka di hadapannya. Angin malam masuk lewat celah jendela, membuat tirai bergerak perlahan. Lampu kamar menyala redup. Namun bayangan yang tercipta di dinding terasa lebih panjang dari biasanya, seperti bergerak mengikuti gerakan tubuhnya. Bagas menatap kitab itu dengan wajah pucat. Tangannya gemetar saat menyentuh halaman yang berbeda dari sebelumnya. Tulisan di sana jauh lebih gelap, tinta yang digunakan terlihat lebih tebal,
seakan masih basah meskipun sudah berusia ratusan tahun. Kata-katanya tajam, seolah menusuk langsung ke dalam benak siapapun yang membacanya. Di bagian atas halaman tertulis, mantra ini tidak boleh diucapkan, kecuali bagi mereka yang siap kehilangan diri. Bagas menahan napas. Hatinya berdebar kencang, namun ada dorongan aneh yang membuat matanya sulit beralih. Ia merasa seolah sudah tidak memiliki pilihan selain mencoba. Rasa penasaran telah tumbuh terlalu besar, mengalahkan rasa takut yang masih tersisa. Dengan suara pelan, hampir bergetar, ia mulai membaca barisan kata-kata itu. Setiap suku kata keluar dari mulutnya, udara di sekitarnya berubah semakin dingin. Angin yang tadinya hanya berhembus pelan kini berdesir lebih kencang, membuat tirai jendela berkibar liar. Tiba-tiba lampu kamar padam. Bagas terdiam, tubuhnya membeku. Satu-satunya cahaya hanyalah sinar bulan yang masuk samar lewat jendela. Jantungnya berdetak tidak karuan, napasnya tersengal-sengal, namun kata-kata itu sudah terlanjur keluar. Suara berderit terdengar dari sudut kamar. Bayangan yang semula hanya sekadar bentuk samar di dinding kini tampak lebih jelas. Ada sesuatu yang berdiri di sana, tinggi, kurus, dan matanya menyala redup menatap lurus ke arah Bagas. Bagas ingin menjerit, namun suaranya tertahan. Tubuhnya kaku, hanya matanya yang bergerak panik. Suara berat kemudian terdengar di telinganya, meskipun bibir sosok itu tidak bergerak. Warisan ini bukan untuk dipermainkan. Kau sudah melangkah terlalu jauh. Bagas terisak, matanya membesar penuh ketakutan. Ia berusaha menutup kitab itu, namun halamannya berputar dengan sendirinya, seperti ada tangan tak kasat mata yang membolak-balik. Halaman itu berhenti pada satu kalimat yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Siapa yang berani melawan arus akan ditelan oleh arus itu sendiri. Bagas menutup telinganya, tetapi bisikan itu tetap terdengar di dalam kepalanya. Suara demi suara semakin ramai, bergema, menuntut, menjerit, hingga membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Ruangan itu berubah mencekam. Suara angin bercampur dengan bisikan samar, dan bayangan di sudut kamar semakin mendekat. Bagas hanya bisa duduk memeluk lutut, tubuhnya gemetar hebat. Ia sadar, sejak pertama kali membuka kitab itu, dirinya bukan lagi remaja biasa. Ia telah masuk ke jalur yang tidak bisa dipahami, jalur yang mungkin akan menelan dirinya sepenuhnya. Malam itu, Bagas tidak tidur. Ia hanya menatap kitab yang kini tertutup sendiri di hadapannya, dengan perasaan campur aduk antara takut, bingung, dan menyesal. Namun di balik itu semua, ada satu hal yang semakin jelas. Ia tidak lagi memegang kendali atas hidupnya. Pagi hari datang dengan cahaya matahari yang seharusnya membawa kehangatan, namun bagi Bagas sinarnya terasa dingin. Malam yang panjang masih membekas jelas di kepalanya. Bayangan tinggi bermata redup itu, bisikan yang tidak berhenti. Dan halaman-halaman kitab yang bergerak sendiri terus menghantui pikirannya. Bagas duduk termenung di tepi ranjang. Wajahnya pucat, matanya merah karena tidak tidur semalaman. Ia menatap kitab yang tergeletak di meja, masih tertutup rapat. Ada rasa ingin mendorong kitab itu jauh-jauh, membuangnya, bahkan membakarnya. Tapi entah kenapa, tubuhnya seakan tidak sanggup menyentuhnya lagi. Hatinya bergejolak. Rasa takut dan rasa bersalah bercampur menjadi satu. Ia teringat pada keluarganya, teringat pada teman-teman yang tanpa sadar ia kendalikan, teringat pada dirinya sendiri yang perlahan hilang dalam bisikan-bisikan itu. Air matanya menetes. Bagas menyadari sesuatu yang sangat penting,
sesuatu yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Kalau aku teruskan, aku akan kehilangan diriku sendiri. Suara lirih itu keluar dari bibirnya sendiri, seperti pengakuan yang ia lontarkan kepada hatinya. Dengan sisa keberanian yang ia punya, Bagas berdiri. Ia mengambil kitab itu, meski tangannya gemetar hebat. Nafasnya tercekat, tetapi ia memaksa kakinya melangkah ke loteng. Setiap anak tangga yang ia tapaki terasa berat, seakan ada tangan tak kasat mata yang mencoba menahannya. Namun Bagas tidak berhenti. Sampai akhirnya ia tiba di loteng, ia membuka peti kayu tua tempat kitab itu ditemukan. Dengan kedua tangan, ia memasukkan kitab itu kembali ke dalamnya, lalu menutupnya rapat. Ia bahkan menambahkan gembok kecil dari lemari lama, berharap tidak ada siapapun yang bisa membukanya lagi, termasuk dirinya sendiri. Saat peti itu tertutup, Bagas merasa beban di dadanya sedikit berkurang. Masih ada ketakutan, masih ada rasa bersalah, tapi ia tahu ia sudah mengambil langkah yang benar. Ia duduk di lantai loteng, menutup wajah dengan kedua tangannya, lalu berdoa dalam hati. Hari-hari setelah itu, Bagas mencoba kembali hidup normal. Ia masih sering teringat pada kitab itu. Bisikan-bisikan samar kadang masih datang dalam mimpi, namun ia memilih untuk tidak menuruti lagi. Ia mulai lebih banyak menghabiskan waktu bersama neneknya, membantu pekerjaan kecil, dan mencoba tersenyum kembali. Dari pengalaman itu, Bagas menyadari sesuatu yang sangat dalam. Tidak semua warisan dari leluhur layak untuk diterima. Ada yang membawa kebaikan, namun ada juga yang hanya menjadi beban bagi hati yang rapuh. Dan ia mengerti, kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk mengendalikan orang lain, melainkan kemampuan untuk mengendalikan dirinya sendiri. Bagas belajar bahwa rasa penasaran tanpa kendali bisa menjerumuskan. Ia sadar bahwa terkadang yang terlihat berharga justru bisa menghancurkan. Sejak hari itu ia berjanji pada dirinya sendiri, tidak akan lagi mencari kekuatan di luar, melainkan di dalam hatinya. Dan begitulah cerita Bagas menjadi pengingat bagi siapapun yang mendengarnya, bahwa tidak semua pintu yang kita temukan harus dibuka, karena ada pintu-pintu yang hanya membawa kita pada kegelapan.